New Year, New Me. Pembohong, kau pembohong. Setiap tahun temen lu cuma bisa ngomong kayak gitu, tapi kenyataannya ya masih sama. Perayaan tahun baru muncul bukan karena kembang api, tapi karena manusia ingin mengulang waktu dan berharap hidupnya jadi lebih baik. Tapi lu tahu gak sih, awal mula perayaan tahun baru? Sejarah tahun baru berawal ribuan tahun lalu, jauh sebelum kalender modern ada. Peradaban paling awal yang merayakan tahun baru tercatat di Mesopotamia sekitar 4000 tahun lalu. Mereka merayakan tahun baru pada musim semi, saat tanaman mulai tumbuh. Alasannya sederhana tapi cukup kuat, yakni hidup manusia bergantung pada alam. Tahun baru berarti harapan panen, kehidupan, dan juga kelangsungan hidup. Bangsa Babilonia merayakan tahun baru lewat festival besar bernama Akitu, yang berlangsung selama 11 hari. Di sini tahun baru bukan sekedar pesta, tapi ritual yang serius. Raja harus mengakui kesalahannya di hadapan dewa, sebagai simbol bahwa kekuasaan manusia tunduk pada alam dan waktu. Konsep ini penting, tahun baru dipandang sebagai riset moral dan sosial. Masuk ke peradaban Romawi, perayaan tahun baru mulai bergeser. Awalnya Romawi juga memulai tahun di bulan Maret. Tapi pada 46 sebelum Masehi, Kaisar Julius Caesar menciptakan kalender Julian dan menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun. Bulan Januari diambil dari nama dewa Janus, dewa bermuka dua yang bisa melihat ke masa lalu dan juga masa depan. Filosofinya jelas, tahun baru adalah momen refleksi dan harapan. Tradisi inilah yang jadi dasar perayaan tahun baru modern. Orang Romawi merayakannya dengan pesta, saling memberi hadiah, dan membuat janji yang kini kita sebagai resolusi tahun baru. Di berbagai budaya tahun baru tidak selalu jatuh pada 1 Januari. Di Tiongkok, tahun baru dirayakan berdasarkan kalender lunar, dikenal sebagai Imlek, dengan makna mengusir nasib buruk dan menyambut keberuntungan. Di Islam, tahun baru Hijriah menandai peristiwa hijrah Nabi Muhammad, bukan pesta tapi refleksi spiritual. Sedangkan di Jawa, satu suro dipenuhi ritual sunyi dan kontemplasi diri. Ini menunjukkan satu kesamaan global. Tahun baru selalu dimaknai sebagai titik perubahan, bukan sekedar pergantian angka. Tradisi kembang api yang kini identik dengan tahun baru juga punya sejarah yang panjang. Awalnya berasal dari Tiongkok, digunakan untuk mengusir roh jahat lewat suara keras dan cahaya. Ketika teknologi mesiu menyebar ke Eropa, kembang api berubah menjadi simbol perayaan. Masuk ke era modern, terutama pada abad ke-20, perayaan tahun baru berubah menjadi perayaan massa global. Kota-kota besar seperti New York dengan Times Square Ball Drop, Sydney dengan pesta kembang api pelabuhan, hingga Tokyo dengan lonceng kuil 108 kali, semuanya disiarkan ke seluruh dunia. Tahun baru bukan lagi peristiwa lokal, tapi momen kolektif umat manusia. Di era digital sekarang, makna tahun baru kembali bergeser. Media sosial membuat perayaan tahun baru jadi ajang